Bab ke-46. Pengunjung baru ini adalah putra Nibeihu, Niteng. Sui pernah bertemu dengan pemuda yang gagah berani ini sebelumnya, di rumah pertemuan abadi. Meskipun dia masih memiliki beberapa sifat buruk masa muda, dia berdarah panas dan mengerti rasa terima kasih. Bagian dari dirinya, setidaknya, telah memenangkan persetujuan Sui. Saudara Su, ayahku menyuruhku untuk menyampaikan undangan ini kepadamu. Saat Niteng memasuki halaman, dia menyapanya dengan sungguh-sungguh, lalu menyodorkan kartu timbul emas dengan kedua tangan. Tuan Kota Fushan menyiapkan ini hanya untukmu. Dia berharap kamu dapat bergabung dengan kami di perjamuan gerbang naga berikutnya sebagai tamu VIP. Terlepas dari dirinya sendiri, Sui terkejut. Dia merenungkannya, lalu menerima kartu itu. Aku akan menerima ini untuk saat ini. Adapun apakah aku memilih untuk hadir, itu tergantung pada apakah aku punya waktu luang atau tidak. Niteng menghela napas, lalu berkata, Saudara Su, ada satu hal lagi. Tadi malam, pemilik kota bergabung dengan keluarga Wen untuk mencari petunjuk tentang cacing gul. Kami telah menemukan 2 peternakan cacing, keduanya telah dihancurkan. Dia berhenti, lalu melanjutkan. Kita seharusnya bisa mencari semua lokasi yang mencurigakan di dalam kota dalam waktu 3 hari. Ayah mengatakan kepadaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan diri sendiri dengan ini, dan bahwa jika ada perkembangan, dia akan memintaku memberitahumu. Sui memeriksa pemuda yang sopan dan terkendali di hadapannya dengan sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia tertawa. Ayahmu benar-benar memikirkan ini. Baiklah, itu saja. Cepat kembali dan laporkan pada ayahmu. Tapi Niteng ragu-ragu, seolah berjuang untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya, dia menguatkan dirinya dan berkata dengan suara rendah. Saudara Su, ayahku juga menyuruhku untuk mengikutimu dan belajar darimu. Kami harap kamu tidak menyimpan dendam atas kekasaranku saat pertama kali bertemu di rumah pertemuan abadi. Saat dia mencapai akhir, dia terdengar malu-malu dan canggung. Tidak ada yang seperti kepedulian orang tua terhadap anaknya, keluh Sui. Tetapi ketika dia mengingat ayahnya di masa hidupnya saat ini, Su Hongli, dia tidak merasakan apapun selain kebencian dan kemarahan yang tak terlupakan. Obsesi ini berjalan terlalu dalam. Itu sudah tertanam akar di hatiku. Aku harus menyelesaikan ini cepat atau lambat, atau penyesalanku yang tersisa akan membuat hatiku tidak stabil. Sui menggelengkan kepalanya, membuang pikirannya yang berserakan, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dan bagaimana perasaanmu tentang pengaturan ayahmu? Nibeihu benar-benar telah banyak membantunya. Meskipun Nibeihu telah mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, Sui tidak bisa menolak niat baiknya. Lebih jauh lagi, tanpa bantuan Nibeihu tadi malam, dia tidak mungkin memuluskan kematian Wen Jiwan dengan begitu mudah. Karena itu, Sui sebenarnya bersedia untuk setidaknya mempertimbangkan apakah Niteng layak untuk dijaga atau tidak. Niteng terdiam, tiba-tiba bertentangan. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku tidak ingin mengikuti pengaturan ayahku. Aku masih muda, dan aku tidak ingin meminjam kekuatan orang lain untuk berkultivasi. Bahkan jika rintangan di jalanku membuatku patah dan memar, aku ingin pergi sendiri. Kata-katanya tegas dan tanpa keraguan. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan kerinduan dan tekad. Bahkan jika kerja kerasku tidak berarti apa-apa, selama aku mengikuti kata hatiku, aku tidak akan menyesal. Mata Sui berkilauan dengan sedikit kekaguman. Pemuda harus memiliki ambisi yang begitu tinggi. Generasi yang lebih tua mungkin tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, tetapi mereka sudah lama kehilangan semangat muda, semangat berdarah panas, dan tekad sepenuh hati. Baik pahlawan maupun kecantikan masih muda. Dari sekian banyak tokoh sejarah yang gagah berani, siapa yang tidak pernah menjadi pemuda yang luar biasa? Sui menghela nafas, dan pikirannya ada di tempat lain.
Ketika dia melihat semangat muda Niteng, dia mengingat masa mudanya sendiri di kehidupan masa lalunya. Dia terbuka dan tegak, berpakaian biru, pedang di tangan saat dia melintasi seluruh penjuru dunia dengan menunggang kuda. Berhenti di jembatan miring, gedung-gedung penuh keindahan berlengan merah memberi isyarat kepadanya. Dia telah meminum kesenangan dunianya. Niteng tertegun dan sedikit bingung. Sui jelas seumuran denganku, baik luar maupun dalam. Mengapa dia terdengar seperti orang tua yang mengenang masa mudanya? Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa aku mengagumi keputusanmu, dan bahwa dalam 10 tahun, selama aku tetap berada di dalam perbatasan Zhou Agung, kamu bebas datang kepadaku dengan masalah apapun yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri. Aku akan membantumu sampai 3 kali. Dengan itu, Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik, dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada senioritas atau peringkat antara burung pipit dan angsa. Aku mungkin memakai kapas dan minum seperti orang biasa, tetapi penguasa seperti ping besar yang menjulang di tengah awan. Dia tidak membenci apapun selain langit yang terlalu rendah untuk dia terbangi. Sekarang, aku juga masih muda. Seperti puisi lama, aku harus memiliki semangat yang dibutuhkan untuk menggunakan surga sebagai pantaiku setelah mencapai batas lautan dan menjadi puncak baru setelah mencapai puncak gunung. Niteng berdiri di sana, linglung, saat Suya menghilang ke kamarnya. Ketika dia akhirnya sadar, dia melambai, lalu berbalik dan berlari dengan penuh semangat. Dia akhirnya bisa menjawab ayahnya. Kota Guangling, keluarga Li. Di aula yang mereka gunakan untuk menyambut tamu. Saudara Zhao, dengan kehadiranmu di perjamuan gerbang naga tahun ini, kami pasti akan menarik banyak mata. Lagi pula, statusmu cukup tinggi sehingga bahkan Tuan Kota Fushan harus memperlakukanmu dengan hormat. Kata kepala keluarga Li Tianhan dengan senyum hormat. Zhao Huaiqiu duduk di sisi lain ruangan. Dia melambai dan berkata dengan datar. Aku kebetulan lewat dan berpikir aku akan mengambil kesempatan ini untuk melihat kehebatan pemuda Guangling dan Cloudfall Cities untuk diriku sendiri. Aku akan menyerahkan pengelolaan perjamuan kepada Tuan Kota Fu. Rambut dan kumisnya memutih, dan jubahnya adalah kain sederhana. Dia tampak agak tua, tetapi ketika matanya terbuka dan tertutup, matanya berkilau dengan ketajaman yang menakutkan. Hahaha, Saudara Zhao, kamu terlalu rendah hati. Kamu adalah tetua sekte dalam Blue River Sword Manor, dan kamu telah mencapai kesempurnaan dalam 13 posisi pedang Blue Pack. Namamu cukup untuk mengguncang seluruh prefektur Cloud River. Li Tianhan tertawa terbahak-bahak. Selain itu, kamu masih di masa jayamu. Kamu pasti memiliki kesempatan untuk mengarahkan pedangmu ke alam Grandmaster dan mencapai terobosan yang lebih tinggi lagi. Ini bukan hanya sanjungan kosong. Dari 12 tetua Blue River Sword Manor, Zhao Huaiqiu berada di peringkat keempat, dan pencapaiannya di Tower of the Sword sangat indah dan dalam. Di prefektur Cloud River, mereka menghormatinya sebagai penatua pedang Blue Pack, alam Grandmaster. Tatapan Zhao Huaiqiu menjadi sedikit berkabut, dan dia menghela nafas. Itu level yang sulit untuk dicapai, lebih sulit daripada mencapai langit biru. Aku telah terjebak di puncak alam akumulasi Qi selama 19 tahun sekarang, namun aku paling tidak mencapai ambang alam Grandmaster. Siapa yang tahu berapa tahun perjuangan pahit yang kuperlukan untuk melewati ambang pintu itu? Saat dia berbicara, Ni Hao yang tampan dan berjubah emas dan kecantikan putih yang lembut dan sederhana, Nanying, berjalan berdampingan. Kamu mengunjungi Sui, kan? Bagaimana keadaannya? Tanya Zhao Huaiqiu. Kami melihatnya, paman bela diri. Kata Nanying dengan membungkuk sopan dan lemah lembut. Dia menghela nafas dengan sedih. Murid senior kakak Su telah kehilangan kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen. Kesulitannya benar-benar membuat hati seseorang sakit. Zhao Huaiqiu, ekspresinya rumit dan tatapannya kesal. Sui, bocah itu,
memiliki bakat luar biasa untuk tahu pedang. Ketika dia menjadi kepala pedang sekte luar, aku yakin bahwa prestasinya tidak akan kalah dengan murid senior Ni Hao. Dia menghela nafas. Tapi surga iri pada yang berbakat. Sama seperti itu, Marshall tahunya berakhir sebelum waktunya. Bagaimana pemborosan seperti dia bisa dibandingkan dengan saudara murid senior Ni Hao? Nan yang bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dengan keras, dia buru-buru menghibur Zhou Huaiqiu. Marshall Paman, semua itu di masa lalu. Anda tidak perlu khawatir tentang saudara murid senior Su. Dia mungkin sudah menjadi orang biasa, tapi hidupnya lumayan. Zhou Huaiqiu mengangguk. Itulah sebabnya aku tidak pergi mengunjunginya. Aku takut aku akan membawa kembali kenangan yang menyakitkan dan membuatnya merenung atas kultivasinya yang hilang. Tiba-tiba, Ni Hao menoleh ke Li Tianhan. Paman Li, apakah saudara murid junior Moyun ada di rumah? Mata Li Tianhan berkilat, dan dia tertawa. Ini benar-benar agak disayangkan, tapi dia baru saja pergi kemarin. Dia sudah dalam perjalanan kembali ke ibu kota prefektur Cloud Driver. Ni Hao mengangguk. Itu masuk akal. Dengan status dan kultivasinya, dia tidak perlu berdebat di perjamuan gerbang naga. Ketika mereka membesarkan Li Moyun, Zhou Huaiqiu tidak bisa menahan senyum dan memujinya. Moyun, anak itu, benar-benar sesuatu. Bakatnya untuk martial tahu luar biasa. Jika kau bertanya kepadaku, dia akan dapat mencoba masuk ke alam akumulasi Qi dalam tahun ini. Hahaha, saudara Zhou, kamu melebih-lebihkan. Li Tianhan tertawa senang. Marshal Paman, saudara murid Ni Hao juga tidak buruk, namun kamu jarang memujinya. Kamu terlalu bias. Nanying menyela dalam upaya centil untuk membela kehormatan Ni Hao. Melihat ini, Zhou Huaiqiu tidak bisa menahan tawa. Ni Hao memang naga di antara manusia, seorang jenius yang langka di kalangan pemuda. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya. Li Tianhan melanjutkan. Tapi menurutku, kesulitan Sui kemungkinan akan semakin parah. Zhou Huaiqiu mengerutkan alisnya. Mengapa kamu mengatakannya? Mata Li Tianhan berkedip. Sepengetahuanku, istrinya, Wen Lingzhou, akan menjadi murid langsung Grand Master Zhu Guqing, dan dia sangat cantik dengan banyak pengagum di Akademi Origin Haven. Beberapa putra keluarga bangsawan telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengusir Sui dari sisinya sepenuhnya. Dia berhenti, lalu menghela nafas dengan emosi. Mengingat situasinya, hari-hari ke depan tidak mungkin mudah bagi Sui. Kau bertanya kepadaku, dan tidak peduli yang lain. Keluarga Wen sendiri cenderung semakin tidak memikirkannya. Sangat mungkin bahwa sesuatu yang tidak menguntungkan akan menimpanya. Mata Zhou Huaiqiu menyipit, dan dia terdiam. Dia merasa kasihan pada Sui dan kemalangannya yang akan datang, tetapi tangannya terikat. Meskipun sedikit merasa bersalah, Zhou Huaiqiu tidak merasa cukup kuat untuk melawan murid seorang Grand Master, dan tentu saja tidak mungkin dia terlibat dalam urusan keluarga Wen. Untuk satu hal, itu terdengar seperti masalah. Untuk yang lain, memperluas jangkauannya mungkin akan mengundang bencana padanya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak layak untuk wanita seperti Wen Lingzhou. Kata Ni Hao datar. Jangan membahas ini lebih jauh. Kata Zhou Huaiqiu sambil melambai, terlihat sedikit kesal. Li Tianhan tersenyum, tetapi di dalam, dia berpikir, sepertinya semua orang telah membuat prediksi yang sama. Mereka menyadari bahwa setelah Wen Lingzhou menjadi murid Grand Master, Sui yang lumpuh itu secara efektif dilakukan. Cukup. Sekarang aku hanya perlu menunggu dan melihat kapan Moyun bergerak. Mulai hari itu, Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nanying tinggal di perkebunan keluarga Li. Mereka berencana untuk tinggal di sana sampai setelah perjamuan gerbang naga. Pagi hari berikutnya, kepala keluarga Wen Changjing, Wen Changtai, Qin Qing, dan Wen Lingshu meninggalkan kota Guangling untuk mengunjungi Wen Lingzhou. Dari awal hingga akhir,
hanya Wen Lingshu yang begitu peduli dengan menyebutkan hal ini kepada Sui, yang lain mengabaikan suami Wen Lingzhao sepenuhnya. Sui secara alami tidak keberatan. Dia berjalan di sepanjang sungai, tubuhnya yang tinggi bermandikan sinar matahari yang lembut. Saat dia mendekati hutan Murbei, dia memperhatikan bahwa kali ini ada dua orang yang menunggunya. Bab ke-47. Mereka adalah Huang Yunchong dan Huang Qianjun, ayah dan anak. Setelah linglung singkat, Sui mengerti. Memang, Huang Yunchong bergegas, ekspresinya berterima kasih. Tuan Muda Su, kemarin aku mengetahui bahwa kamu mengajari putraku seni rahasia yang mendalam dan misterius. Aku terkejut dan tersanjung, jadi aku datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku secara langsung. Saat dia berbicara, dia membungkuk dengan sungguh-sungguh di pinggang. Sui dengan tenang menerima rasa hormat ini. Teknik pernapasan yang dia buat di tempat kemarin tidak terlalu tinggi atau mendalam, tetapi bagi keluarga Huang yang mempraktikkan tinju 6 harmoni niat bentuk, itu adalah pukulan keberuntungan yang luar biasa. Huang Yunchong jelas sangat menyadari apa yang diwakilinya bagi keluarga Huang. Akan lebih aneh jika dia tidak datang untuk mengucapkan terima kasih. Itu bukan apa-apa, semudah mengangkat tangan saya. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Saat dia berbicara, Sui berjalan ke hutan Murbei dan mulai berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan direk. Sikapnya agak dingin dan cuek, tapi Huang Yunchong sama sekali tidak keberatan. Setelah mendengar putranya menceritakan teknik pernapasan yang diajarkan Sui kepadanya, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia sangat berterima kasih. Ketika dia akhirnya tenang, dia mencapai satu kesimpulan. Dengan teknik pernapasan ini, keluarga Huang akan naik ke ketinggian baru. Mereka akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh Huang Yunchong di masa lalu. Tahu tidak bisa diajarkan dengan enteng, dan hukum tidak boleh diwariskan dengan santai. Di Zhou Agung, satu teknik pernapasan yang kuat sudah cukup untuk mengubah nasib seluruh klan. Nak, ingat apa yang aku katakan kemarin. Kau harus bekerja keras. Jangan mengecewakan Tuan Muda Su setelah semua yang dia lakukan untuk melatihmu. Huang Yunchong menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Huang Qianjun. Kemudian, dia menoleh ke Sui yang jauh, yang sibuk melatih seni bela dirinya, dan mengepalkan tinjunya. Akhirnya, dia berbalik dan pergi dalam diam. Apa yang dia katakan padaku kemarin? Huang Qianjun tidak bisa tidak mengingat kata-kata serius yang diucapkan ayahnya di depan tablet peringatan leluhur mereka. Nak, kamu masih muda dan kamu tidak mengerti pentingnya seni rahasia ini. Izinkan aku memberitahumu secara langsung bahwa teknik ini saja sangat berbobot. Setiap generasi keluarga Huang akan mengingat kebajikan ini. Ini adalah pertama kalinya Huang Qianjun melihat ayahnya begitu serius. Ini juga pertama kalinya dia menyadari bahwa, hanya dengan mengikuti Sui dan bertindak sebagai bawahannya, dia secara tidak sengaja memberikan kesempatan kepada seluruh klannya untuk mengubah takdir mereka. Apakah ini yang mereka maksud ketika mereka mengatakan ketika satu orang memperoleh tahu, bahkan anjing dan ayam mereka naik ke surga? Huang Qianjun melirik Sui, yang sedang berlatih seni bela diri tidak jauh dari sana. Penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di dalam hatinya. Kakak Su benar-benar luar biasa. Setelah menyelesaikan kultivasi hariannya, Sui berjalan mendekat dan melihat sarapan panas dan minuman yang telah disiapkan Huang Qianjun untuknya. Apakah ada obat spiritual dalam kaldu tulang hari ini? Lubang hidung Sui melebar. Dia mencium sesuatu yang berbeda di dalam sup. Kakak Su, ayahku berkata bahwa untuk minggu depan, pelayan kami akan menyiapkan obat spiritual untukmu sekali sehari. Dengan itu, Huang Qianjun mengeluarkan kantong bersulam dan menyerahkannya. Ini berisi 50 batu roh. Itu adalah tanda terima kasih keluarga Huang, dan kami harap kamu akan menerimanya. Jika kamu menolak, ayahku tidak akan membiarkanku melewati pintu. Tangkai obat spiritual sehari. 7 hari berarti total 7 tangkai.
Tambahkan itu ke 50 batu roh. Keluarga Huang benar-benar mengeluarkan banyak biaya. Sui tertegun meskipun dirinya sendiri. Bahkan tidak perlu membahas betapa langka dan berharganya obat-obatan spiritual. Batu roh bahkan lebih langka. Tidak ada yang bisa ditemukan di pasar. Uang saja tidak cukup untuk membelinya. Sepengetahuan Sui, 3 klan besar kota Guangling masing-masing memiliki kurang dari 100 batu roh. Namun sekarang, keluarga Huang telah menawarkan 50 batu roh sekaligus. Huang Yuncong sebenarnya cukup pintar. Dia tahu bahwa nilai teknik pernapasan yang baik jauh melebihi harta karun seperti ini. Sui menggelengkan kepalanya, lalu mengesampingkan pikiran itu dan mulai makan dan minum. Huang Qianjun, sementara itu, memasuki tempat terbuka terdekat dan mulai berlatih tinju 6 harmoni niat bentuk. Saat dia menyelesaikan latihannya, Sui menunjukkan beberapa ketidaksempurnaan, lalu pergi. Pondok Aprikot. Dengan batu roh ini, untuk sementara aku bisa mengesampingkan rencanaku untuk mengambil obat di pegunungan Azure Cloud. Sui menuangkan isi kantong bersulam ke atas mejanya. Batu roh berkilauan, jernih dan transparan, memancarkan gelombang spiritual. Meskipun semuanya hanyalah batu roh tingkat 1, kelas terendah, mereka sudah sulit ditemukan di Great Zhao yang mandul secara spiritual. Tidak buruk! Dengan batu roh ini, aku bisa mencapai puncak tahap penghalusan otot dalam waktu 2 minggu. Bibir Sui melengkung ke atas dengan sedikit senyuman. 1 hari berlalu, lalu hari lainnya. Kehidupan Sui tenang tapi memuaskan. Tidak ada yang terjadi untuk membangkitkan gelombang apapun. Ketika dia tidak berkultivasi, dia kadang-kadang melihat pasien, mengaudit buku besar, dan mengumpulkan keuntungan. Dan di malam hari, ketika semuanya diam, dia akan memanggil hantu Qingwan yang cantik tapi bodoh dan mengajarinya dalam kultivasinya. Saat mood melanda, dia akan mengobrol dengannya. Sayangnya, dia masih tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Ketika dia menghadapinya, dia masih setakut mungkin. Ini membuat Sui bingung. Jika dia bahkan takut untuk berbicara dengannya, siapa yang tahu betapa takutnya dia jika dia menyentuhnya? Jika hal-hal terus seperti ini, bagaimana mereka bisa melakukan kultivasi ganda? Kultivasi ganda bukanlah lelucon dan harus melakukan segala macam hal. Tidak ada menghindari kontak langsung, baik jiwa maupun raga. Jika ada yang salah, itu akan menjadi bencana. Tapi tentu saja, kultivasi ganda masih jauh. Cara Sui melihatnya, dia punya banyak waktu untuk mengajari Qingwan agar tidak terlalu takut padanya. Di malam hari, ketika tidak ada orang lain di sekitar, Qingwan terkadang duduk di pohon belalang dan menyenandungkan lagu-lagu kuno. Suaranya indah dan halus. Itu benar. Qingwan benar-benar hantu wanita multitalenta. Selama periode ini, Niteng berkunjung 2 kali untuk melaporkan berbagai hal. Misalnya, para penjaga telah menjelajahi seluruh kota Guangling. Mereka telah menemukan total 7 peternakan gulworm, tetapi ke-7-nya telah dibuang, mencegah masalah di masa depan. Sui tidak bisa tidak bertanya-tanya, jika Wurokyu benar-benar memelihara cacing atas perintah sektenya, mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki setelah semua peternakan cacing mereka dihancurkan? Pada akhirnya, Sui menyimpulkan 2 kemungkinan. 1. Gerbang Deathbringer sudah mengerti bahwa sesuatu telah terjadi pada Wurokyu dan mereka sedang menyelidiki secara rahasia. 2. Gerbang Deathbringer masih belum tahu apa yang terjadi, jadi mereka belum bereaksi. Terlepas dari kemungkinan mana yang ternyata benar, Sui tahu bahwa para kultivator sesat dari gerbang Deathbringer tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tapi tentu saja, bahaya seperti ini bukan apa-apa bagi Sui sendiri. Mereka adalah sekte kelas 3, sekelompok pecundang yang menggunakan darah menstruasi perawan untuk menyempurnakan senjata mereka. Apa yang mungkin dicapai oleh kelompok seperti itu? Seiring berjalannya waktu, perjamuan gerbang naga semakin dekat. Perahu berkerumun di sepanjang Great Azure, garis samar mereka terlihat bahkan dari jauh.
Pengrajin dari kedua sisi sungai memanfaatkan setiap saat untuk menyelesaikan pengaturan tempat perjamuan. Selanjutnya, perjamuan Gerbang Naga telah menjadi bahan pembicaraan di kota di kedua sisi sungai. Bahkan warga sipil biasa sangat bersemangat. Ini karena perjamuan diadakan pada malam hari, dan lentera yang tak terhitung jumlahnya akan menerangi Great Ajo, seperti galaksi api yang turun ke bumi. Cahaya yang bersinar itu seperti lukisan di tengah kegelapan malam yang pekat. Itu adalah tontonan kelas atas. Saat itu pagi hari di hutan Murbei di luar kota Guangling. "Kakak Su, aku sudah mulai pemurnian otot." Huang Qianjun sangat bersemangat, seperti seorang siswa yang menunggu gurunya memujinya. Tapi Sui hanya mengangguk dan berkata dengan datar, "Dengan bimbinganku dan obat-obatan yang disediakan keluarga Huang untukmu, jika kau tidak bisa mencapai langkah ini, tidak ada gunanya berkultivasi lebih jauh." Huang Qianjun langsung kempes, dan kegembiraannya memudar. Sui berpikir sejenak, lalu menambahkan, "Tapi dengan pencapaianmu saat ini dalam seni bela diri, kamu baru saja melewati ambang pintu. Ketika perjamuan Gerbang Naga datang, kau mungkin masih bukan lawan Wen Juiwan, tetapi bahkan jika kau kalah, kau tidak akan mempermalukan diri sendiri." Mempelajari seni bela diri adalah proses jangka panjang, mulai dari yang dangkal dan menjadi lebih dalam dengan latihan. Pencapaian dalam seni bela diri apapun dapat dibagi menjadi 4 tahap. Mengintip melalui pintu, melangkahi ambang pintu, kecakapan, dan penguasaan. Mengintip melalui pintu mengacu pada berhasil melakukan semua sikap dan serangan teknik. Untuk seniman bela diri biasa, mencapai tahap ini tidak terlalu sulit. Melangkahi ambang batas mengacu pada memahami esensi dari teknikmu. Pada level ini, ada nuansa dan kekuatan pada setiap sikap dan gerakan. Kemahiran mengambil langkah lebih jauh. Itu berarti pemahaman penuh tentang seni bela diri, bahwa kau dapat memanggilnya sesuka hati, tanpa usaha sadar. Setiap kali kau menyerang, kau bisa menyadari tingkat kekuatan tertinggi seni bela diri. Adapun penguasaan, itu berarti berlatih seni bela diri ke tingkat memahami teknik lain dengan analogi, melihat satu jurus dan menyimpulkan 3 jurus lainnya. Itu berarti menggabungkan pemahaman dan pengalamanmu sendiri ke dalam seni bela dirimu, memungkinkan kamu meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kamu berlatih seni bela diri ke tingkat penguasaan, kamu akan mendapatkan kekuatan yang unik untuk diri sendiri. Seperti pedang, pisau, atau kekuatan tinju. Tapi seni bela diri tingkat kuning biasa mengandung sedikit kedalaman. Sudahlah mencapai penguasaan, hanya mencapai kemahiran sangat sulit. Ambil tinju 6 harmoni niat bentuk asli keluarga Huang. Potensinya terhenti hanya pada kecakapan. Tetapi dengan bimbingan dan bantuan Sui, dikombinasikan dengan teknik pernapasan yang dia buat, teknik tinju mereka telah mengalami metamorfosis kualitatif. Selama Huang Qianjun terus berlatih, dia akhirnya akan mencapai penguasaan. "Kakak Su, tirai di perjamuan Gerbang Naga terbuka hanya dalam 3 hari. Apakah kamu berencana untuk datang?" Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. "Itu tergantung pada perasaanku saat itu," kata Suyu dengan santai. Dia kehilangan jejak berapa banyak diskusi tahu yang mengguncang surga yang telah dia ikuti. Siapapun yang memenuhi syarat untuk bergabung adalah sosok yang mulia dan perkasa yang terkenal di seluruh dunia. Dia benar-benar tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam acara kecil seperti perjamuan Gerbang Naga. Huang Qianjun sedikit kecewa. Jika kakak Su berpartisipasi, aku khawatir dia akan dengan mudah mengambil posisi nomor 1. Memikirkannya saja sudah memenuhi hatinya dengan kegembiraan. Huang Qianjun tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. "Kakak Su, aku mendengar bahwa salah satu tetua sekte Blue River Sword Manor, Zhou Huaiqiu, akan hadir. Jika siapapun yang melakukan pertunjukan spektakuler akan menerima tiket masuk langsung ke Blue River Sword Manor." Tatapannya dipenuhi kerinduan. "Jadi, aku harap aku bisa tampil bagus. Bahkan jika aku tidak dapat mengambil tempat nomor 1, jika senior Zhou Huaiqiu menyukaiku,
Aku dapat naik ke surga dalam satu lompatan. Zhou Huaiqiu. Ketika dia mendengar nama yang akrab ini, Sui sempat tercengang. Kenangan masa lalunya membanjiri pikirannya. Beberapa waktu kemudian, dia melirik Huang Qianyun, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Hanya sejauh itu ambisimu? Sungguh mengecewakan. Bab ke-48. Pondok Aprikot. Ketika Sui kembali dari luar batas kota, dia melihat seseorang yang sama sekali tidak terduga menunggunya. Tuan kota Fushan. Tuan Su. Fushan tersenyum dan melangkah maju untuk menyambutnya. Saya datang tanpa diundang. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Kali ini, dia menyebut Sui sebagai Tuan, seperti Xiao Tiangke dan Zijin. Ini adalah rasa hormat, serta indikasi bahwa Fushan tidak lagi melihat Sui sebagai pemuda belaka. Sui berkata sambil berpikir, Tuan Kota Fu, apakah Anda mengalami masalah yang tidak dapat Anda selesaikan sendiri? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Fushan menghela nafas, sedikit kekhawatiran di alisnya. Saya di sini dengan permintaan lancang, dan saya harap Anda dapat membantu saya. Ayo kita dengarkan. Sui mengangguk. Fushan berhenti untuk mengatur pikirannya, lalu berkata, Perjamuan gerbang naga dimulai dalam 3 hari. Pada awalnya, semuanya terkendali dengan baik, tetapi kemarin, saya menerima surat dari penguasa kota Cloudfall, Li Jianyu. Di dalamnya, dia menyarankan agar kami menggunakan perjamuan gerbang naga tahun ini untuk menyelesaikan perselisihan kami atas kepemilikan Pulau Spirit Bambu. Jika seorang pemuda kota Guangling mengambil kejuaraan seni bela diri, pulau itu akan menjadi wilayah hukum kami. Perkebunan tuan kota akan mengendalikannya selama 10 tahun. Tapi jika kejuaraan jatuh ke Cloudfall City, pulau itu akan berada di bawah domain mereka. Sui mulai mengerti. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Pulau Spirit Bambu ini? Memang ada. Fushan menjelaskan. Pulau ini berjarak 30 mil dari kota Guangling di sepanjang Great Aja. Itu adalah sebuah pulau di tengah sungai. Ini hanya sekitar 300 kaki, tapi itu adalah tanah yang diberkati dengan energi spiritual yang terkonsentrasi. Ini termasuk hutan bambu setinggi 30 kaki. Bambu adalah varietas khusus yang disebut Blue Jade Spirit Bambu. Bambu itu seperti giok berkilau, cerah dan subur. Setiap inci darinya adalah harta karun. Akar, pucuk, dan daun semuanya seperti obat spiritual, penuh dengan energi spiritual elemen kayu yang melimpah. Dan bambu dewasa adalah bahan spiritual yang berharga. Jika Anda menggunakannya untuk membuat senjata, hasilnya luar biasa, seperti artefak dewa. Dulu, kota Guangling dan kota Cloudfall bergantian mengendalikan Pulau Spirit Bambu. Pulau itu akan berpindah tangan setiap 3 tahun. Tapi sejak Li Jianyu menjadi penguasa kota Cloudfall 2 tahun lalu, dia sepertinya berniat merobek perjanjian kita sebelumnya. Dia tidak lagi mengakui aturan kami sebelumnya, dan dia bermaksud untuk membawa Pulau Spirit Bambu sepenuhnya di bawah kendalinya. Selama 2 tahun terakhir, kami telah berselisih tentang Pulau Spirit Bambu pada banyak kesempatan, dan konflik kami semakin memburuk dari waktu ke waktu. Jika kita tidak segera menyelesaikannya, saya khawatir perjuangan yang keras pasti akan terjadi. Ketika dia mengatakan ini, Fushan tertawa getir. Sui berkata, Sepertinya dia menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini di perjamuan gerbang naga. Bukankah itu yang Anda inginkan? Fushan menghela nafas. Seandainya saya tahu tentang sarannya sebelumnya, saya akan dengan senang hati menyetujui persyaratannya, tetapi dia baru memberitahu saya tadi malam. Itu membuat ini sulit. Mengapa demikian? Alis Sui terangkat. Semua seniman bela diri muda berusia 18 tahun ke bawah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Seandainya saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan mempersiapkan dan mengatur beberapa talenta muda yang cakap untuk berpartisipasi. Fushan dengan sabar menjelaskan. Tapi waktunya singkat, saya tidak punya waktu untuk membuat pengaturan seperti itu. Sebagai perbandingan,
bahwa Li Jianyu menyarankan ini menyeratkan bahwa dia sudah lama mempersiapkannya dan sepenuhnya percaya diri. Sui mengangguk. Li Jianyu itu cukup licik. Fu Shan berkata dengan dingin. Rubah tua itu kejam dan licik. Dia tidak pernah bertempur dalam pertempuran apapun yang dia tidak yakin bisa menang, dan kali ini tidak terkecuali. Saya sudah menyelidiki, dan sepertinya dia sudah lama mengatur seorang jenius muda bernama Mo Tianling untuk ikut serta dalam kompetisi. Mo Tianling berasal dari keluarga Mo Cloudfall City. Dia berusia 18 tahun, dan dia berada di puncak alam peredaran darah. Dia menghabiskan 2 tahun berkultivasi di Blue River Sword Manor. Setelah itu, dia meninggalkan prefektur Cloud River dan bergabung dengan tentara skala merah Cloudlight Marquis. Dia menghabiskan lebih dari setahun terlibat dalam pembantaian di medan perang, dan dia sudah lama terbiasa dengan pertempuran hidup dan mati. Dia juga mengumpulkan banyak pahala. Pejuang yang kejam dan berpengalaman seperti dia bukanlah seseorang yang dapat ditangani oleh siswa akademi kami, anak-anak yang belum pernah melihat pertumpahan darah. Fu Shan terdengar penuh kekhawatiran, dan alisnya terjalin erat. Jadi itu dia. Nama itu terasa sedikit familiar, dan Suya dengan cepat mengingat di mana dia pernah mendengarnya. Selama 3 tahun berkultivasi di Blue River Sword Manor, Mo Tianling sudah menjadi murid sekte dalam. Dia dingin dan kasar, emosinya keras dan tidak dapat diprediksi. Dia pernah secara brutal memotong lengan kanan sekte dalam duel, membuat marah petinggi sekte. Pada akhirnya, mereka mengusirnya. Sui tidak menyangka dia akan mendengar namanya lagi sekarang, bertahun-tahun kemudian. Tuan Su, saya tahu tidak masuk akal meminta seseorang dengan status Anda untuk berpartisipasi dalam kontes semacam itu, tetapi saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kata Fu Shan. Keheningan Sui mulai membuatnya gugup, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak apa-apa jika kamu memilih untuk abstain, saya dapat mencoba dan memikirkan solusi alternatif. Pada awalnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk meminta bantuan Sui. Hanya setelah Ni Baihu mengingatkannya, dia tiba-tiba teringat bahwa Guru Su, yang kecemerlangannya bahkan dihormati oleh Lady Spirit Jada, baru berusia 17 tahun. Di usianya, dia secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Jadi, setelah ragu-ragu selama beberapa waktu, Fu Shan mengambil keputusan, menebalkan kulitnya, dan meminta bantuan Sui. Tentu saja, dia tidak berharap seseorang dengan status Sui setuju dengan enteng. Dia ada di sini karena dia pikir tidak ada salahnya untuk bertanya. Sui tiba-tiba bertanya. Saya mendengar bahwa Gao Huaikyu dan Ni Hao dari Blue River Sword Manor ada di sini. Mengapa tidak meminta Ni Hao untuk berpartisipasi? Fu Shan meringis dan menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak ada hubungan antara saya dan Zhou Huaikyu. Kedua, dia dan Ni Hao telah tinggal bersama keluarga Li. Seperti yang Anda ketahui, terakhir kali pada hari ulang tahun matriark keluarga Wen, sikap saya membuat Li Tianhan sangat tidak senang. Jadi, Sui mengangguk. Saya mengerti. Bagaimana dengan ini? Saat perjamuan gerbang naga dimulai, aku akan pergi. Tidak peduli apa lagi yang dia katakan, Fu Shan telah membantunya di rumah pertemuan abadi. Tentu, itu atas perintah orang lain, tapi Sui tidak bisa tidak berterima kasih. Sekarang Fu Shan datang kepadanya untuk meminta bantuan, dia tentu saja tidak akan hanya duduk dan mengabaikannya. Lawannya mungkin tidak layak dipertimbangkan, tetapi sungai yang diterangi lentera adalah pemandangan yang patut dilihat. Fu Shan diliputi kegembiraan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Su, dengan Anda di sana, hasilnya aman. Saya tidak lagi sedikit pun khawatir. Dia kemudian dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada Sui dan pergi. Sui, sementara itu, berbalik dan memasuki kamarnya, menanggalkan pakaiannya, dan berendam di bak mandi obat yang telah dia siapkan di bak mandi kayunya. Dia setuju untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga, tetapi dia masih lebih peduli tentang kultivasi pribadinya. Selama beberapa hari terakhir,
Huang Qianjun membawakannya kaldu tulang yang disiapkan dengan ramuan obat rebus setiap pagi. Tambahkan itu ke pasokan 50 batu rohnya, dan kultivasi Sui berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tepat malam sebelumnya, dia telah mencapai puncak tahap refining sign. Tendon dan ligamennya seperti naga muda, lembut dan fleksibel, namun meledak dengan kekuatan ledakan. Jika dia bertemu tahap pembukaan acupoint Swurokyu sekarang, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Seperti yang diharapkan, sekarang setelah saya mulai memurnikan tulang ramuan obat biasa pada dasarnya menjadi tidak berguna. Tak lama kemudian, Suya mengerutkan alisnya dan bangkit dari bak mandinya. Tubuhnya tampak kurus, tetapi di balik kulitnya yang putih bersih, otot-ototnya seperti pahatan batu giok. Fisiknya tidak benar-benar besar, tetapi setiap inci kulit, daging, darah, dan uratnya mengandung kekuatan yang cukup untuk meninggalkan seorang seniman bela diri biasa di atas debu. Dia menyeka dirinya, berpakaian, dan duduk di tempat tidurnya dalam posisi lotus, dengan batu roh di masing-masing tangan. Refining Bone adalah tahap akhir dari Blood Circulation Realm. Tahap ini jauh lebih sulit untuk dipupuk hingga sempurna daripada Refining Sign. Masalah intinya adalah bahwa mengeraskan kerangka seseorang sampai tingkat sumsum seperti es terlalu sulit. Sebagian besar seniman bela diri Great Zhou tetap terjebak di tahap ini sepanjang hidup mereka, tidak dapat mencapai terobosan yang lebih tinggi. Kota Guangling. Di sini, pembudidaya realm sirkulasi darah sebanyak bulu pada seekor lembu, tetapi hanya ada segelintir ahli realm akumulasi Qi. Ini karena terlalu sulit untuk menyelesaikan. Refining Bone. Itu seperti ngarai yang sangat besar dan tidak dapat dilewati yang mencegah banyak orang menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tetapi bagi Sui, tantangannya bukanlah proses pemurnian tulang, melainkan memperoleh sumber daya kultivasi yang cukup untuk melakukannya. Sebelum ini, dia masih bisa menggunakan ramuan obat biasa untuk mendukung kultivasinya. Tapi sekarang, obat biasa sudah tidak berguna lagi. Dia membutuhkan obat spiritual, batu roh, atau berkultivasi di tempat dengan energi spiritual yang padat. Tapi ketiganya tidak diragukan lagi langka di dalam perbatasan Zhou Agung. Saya masih memiliki lebih dari 30 batu roh tingkat pertama. Tanpa obat spiritual sebagai suplemen, saya akan membakar 5 batu roh sehari. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Saya harus mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Guangling, pikir Sui sambil berkultivasi. Wilayah Great Zhou sangat luas, meliputi 6 provinsi dan 36 prefektur. Setiap provinsi mencakup 6 prefektur, dan setiap prefektur memiliki banyak kota. Seperti prefektur Cloud River. Itu hanyalah salah satu dari 6 prefektur provinsi kekaisaran. Itu saja termasuk 19 kota. Kota Guangling hanyalah salah satunya. Di dalam wilayah jauh besar yang luas, kota Guangling hanyalah sebuah kota kecil yang terpencil. Bertahun-tahun yang lalu, Sui telah memilih Blue River Sword Manor di prefektur Cloud River secara khusus karena dia menyukai letaknya yang terpencil. Itu sangat jauh dari keluarga Su Jade Capital. Dengan melakukan itu, dia berharap untuk melarikan diri dari pengaruh keluarga Su dari Jade Capital. Tetapi bertentangan dengan semua harapan, pada hari dia kehilangan kultivasinya, kekuatan keluarga Su menemukannya hampir seketika. Karena itu, tak lama setelah Sui membangkitkan kembali ingatannya, dia membuat keputusan. Dia akan menunggu sampai kultivasinya mencapai puncak alam peredaran darah untuk meninggalkan kota Guangling. Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan jika dia menghadapi masalah. Tapi segalanya berbeda sekarang. Kota Guangling pada akhirnya terlalu terpencil untuk memiliki banyak sumber daya budidaya. Itu jarang dan tandus mungkin. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia harus mempertimbangkan mencari tempat dengan sumber daya yang lebih melimpah. Seperti ibu kota prefektur Cloud River. Pepatah lama berbunyi. Bahkan ibu rumah tangga terpintar pun tidak bisa memasak tanpa bahan. Sui juga tidak bisa bekerja tanpa sumber daya. Saya tidak perlu terburu-buru untuk pergi, dan apapun yang terjadi,
saya harus mengunjungi pegunungan Azure Cloud sebelum saya pergi. Suyi tentu saja tidak melupakan mayat Yen Anam Saveng di Mother Ghost Trees, atau tentang rumput Anamien atau bunga yang ekstrim. Sangat mungkin bahwa urat roh Yen yang tidak menguntungkan tersembunyi di sana. Oh, rumor mengatakan bahwa Mother Ghost Trees memiliki sejarah panjang dalam memunculkan berbagai penampakan. Ketika saya berkunjung, saya harus membawa Qingwan. Suye mengingat hantu wanita di labu pemelihara jiwa, dan alisnya terangkat. Afinitas spiritual gadis itu tidak sedikit pun dangkal. Baik nadi roh Yen yang tidak menguntungkan maupun rumput Anamien tidak berguna baginya dikultivasinya saat ini. Tapi bagi jiwa Yen kelas rendah seperti dia, mereka sangat bermanfaat. 3 hari kemudian, penonton yang tak terhitung jumlahnya akan menyaksikan tirai terbuka di perjamuan gerbang naga malam ini juga. Suye melangkah ke dalam cahaya pagi dan melanjutkan ke kebun murbei di tepi sungai seperti biasa. Baginya, ini hampir tidak berbeda dari hari lainnya.